Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Zahara Nasution dengan NIM 86053199, program studi S1 PGSD UPBJJ UT Medan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah filsafat ilmu. Soal yang pertama, pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pilar-pilar pendidikan itu meliputi beberapa komponen penting, yaitu kurikulum atau materi ajaran yang memberikan arah belajar, guru dan tenaga kependidikan yang kompeten dan berdedikasi, fasilitas belajar seperti ruangan kelas, perpustakaan, dan koneksi teknologi, sistem penilaian yang objektif, kebijakan pendidikan yang mengatur jalannya pendidikan, serta pembentukan karakter dan nilai-nilai etik yang menjadi pedoman bersikap. Jika salah satu pilar tersebut lemah, keseluruhan sistem pendidikan akan merasakan dampaknya. Di era digital saat ini, pilar-pilar tersebut harus tetap dipertahankan, tetapi juga disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Misalnya, kurikulum perlu memasukkan literasi digital dan keterampilan berpikir kritis. Guru wajib memanfaatkan platform belajar online dan perangkat digital. Fasilitas harus dilengkapi dengan internet stabil dan dilengkapi dengan perangkat keras yang memadai. Kebijakan harus mengatur perlindungan data siswa serta penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, dan nilai-nilai etis tentang keamanan siber serta penggunaan teknologi yang positif harus ditanamkan sejak dini. Dengan begitu, pilar-pilar education yang telah ada tetap menjadi landasan kuat, tetapi secara dinamis diperkuat dan direlevankan agar pendidikan tetap berkembang sesuai tuntutan era digital. Soal yang kedua, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dinyatakan dengan 3 semboyan, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo, berarti pendidik harus menjadi teladan dan pemimpin di depan. Artinya, guru atau orang tua perlu memberi contoh yang baik dalam perkataan dan perilaku sehari-hari, karena peserta didik cenderung mencontoh apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Yang kedua, ing madya mangun karso, berarti pendidik berada di tengah-tengah peserta didik untuk membangun kesadaran dan kreativitas, yaitu dengan mendorong siswa untuk berpikir mandiri, menciptakan ide-ide baru, dan berani mengambil inisiatif tanpa takut. Yang ketiga, tuturi handayani, berarti pendidik memberikan dukungan dan bimbingan dari belakang, yaitu dengan menjadi fasiliator yang siap membantu saat diperlukan, namun tetap memberi ruang kepada peserta didik untuk belajar dan berkembang secara mandiri agar mereka percaya pada kemampuan. Soal yang ketiga, relevansi dan tantangan penerapan pilar pendidikan di era digital. Salah satu relevansi utama pilar pendidikan di era digital yang mencakup pilar karakter, kognitif, fisik, sosial, dan budaya tetap sangat relevan di era digital. Justru karena tantangan yang dihadapi generasi muda semakin kompleks, pilar karakter menjadi sangat penting karena anak-anak muda terpapar konten negatif di internet sehingga mereka membutuhkan fondasi moral yang kuat. Pilar kognitif bertransformasi di mana anak tidak hanya perlu menghafal, tetapi juga harus mampu berpikir kritis
dalam menyaring informasi benar dan hoaks di media sosial. Pilar sosial juga menjadi lebih kompleks dengan adanya interaksi di dunia maya yang memerlukan etika tersendiri. Sementara itu, tantangan utama dalam penerapan pilar pendidikan di era digital meliputi kesenjangan akses digital di mana tidak semua anak memiliki internet dan perangkat yang layak. Guru yang belum mahir menggunakan teknologi digital, orang tua yang sulit mengawasi aktivitas belajar anak secara online, penyebaran hoaks dan informasi palsu yang membuat anak bingung membedakan mana yang benar, ketergantungan anak pada gadget yang mengurangi aktivitas fisik dan interaksi langsung, serta perubahan nilai-nilai budaya yang berbeda dari norma yang diajarkan di sekolah. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, guru, dan orang tua agar anak tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang baik di era digital. Soal yang keempat yaitu refleksi pilar pendidikan sebagai jawaban persoalan pendidikan nasional. Refleksi terhadap pilar-pilar pendidikan merupakan langkah penting untuk menjawab persoalan pendidikan nasional yang kita hadapi saat ini. Pertama, yaitu pilar pemerataan akses, memastikan setiap anak baik di kota maupun di desa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar tanpa terkendala biaya atau jarak. Yang kedua, pilar kualitas pembelajaran menekankan bahwa guru harus memiliki kompetensi tinggi, metode pembelajaran yang aktif dan inovatif, serta evaluasi yang menyeluruh agar peserta didik benar-benar memahami materi. Ketiga, pilar relevansi kurikulum mengarahkan agar apa yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi, sehingga lulusannya siap menghadapi tantangan zaman. Yang keempat, pilar pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya menanamkan sikap disiplin, gotong royong, dan etika agar siswa menjadi warga negara yang baik. Yang kelima, pilar kesiapan teknologi dan inovasi memasukkan keterampilan digital sejak dini sehingga pembelajaran dinamis dan adaptif. Yang keenam, pilar kemitraan dan partisipasi masyarakat mendorong sekolah bekerja sama dengan orang tua dan usaha dan pemerintah untuk mendukung pembiayaan fasilitas dan prok-prok nyata. Jika keenam pilar ini dijalankan secara terpadu dan konsisten, maka kesenjangan kualitas, angka putus sekolah, dan rendahnya daya saing lulusan dapat teratasi dan pendidikan nasional akan berkembang ke arah yang lebih baik.